Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia. Saya di sini akan membahas sedikit tentang pemeliharaan dan peningkatan jalan. Pemeliharaan jalan merupakan kegiatan yang berkaitan dengan perawatan dan perbaikan jalan yang diperlukan dan direncanakan untuk mempertahankan kondisi jalan agar tetap berfungsi secara optimal melayani lalu lintas selama umur rencana jalan yang diterapkan. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap pengguna jalan menginginkan jalan yang dilewati selalu nyaman, aman, dan memberikan kemudahan dan kelancaran dari sisi fisiknya, termasuk faktor keselamatan bagi mereka. Secara waktu, jalan akan mengalami penurunan kondisi seiring dengan secara terus-menerus mengalami tegangan-tegangan akibat beban lalu lintas, yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan minor pada perkerasan. Secara umum, pemeliharaan jalan adalah untuk mempertahankan kondisi jalan agar tetap berfungsi dalam melayani lalu lintas, sehingga keselamatan lalu lintas terjamin dan pelayanan jalan meningkat. Dari sisi teknis, pemeliharaan jalan adalah mencegah masuknya air ke lapisan perkerasan yang mengalami retak karena terjadinya pelapukan dan upaya menangani akibat dari gerakan roda dan beban lalu lintas yang menyebabkan pengikisan dan tekanan terhadap permukaan perkerasan yang akhirnya terjadi kelelahan atau fatigue pada struktur jalan. Di sini ada beberapa faktor-faktor yang menyebabkan jalanan rusak. Yang pertama, ada drainase yang tidak berfungsi atau tidak adanya drainase. Salah satu item penting pada proyek jalan adalah drainase atau saluran. Suatu jalan yang tidak memiliki saluran atau drainase atau yang drainasenya tersumbat akan mengakibatkan air menjadi tergenang di badan jalan. Yang kedua, ada mutu aspal hot mix yang tidak baik. Sebelum dilakukan pengaspalan, harus dilakukan job mix design dan memiliki job mix formula agar menghasilkan mutu aspal hot mix yang sesuai dengan mutu yang dipersyaratkan. Yang ketiga, ada overtonase, kelebihan beban tonase kendaraan. Salah satu faktor yang sering mengakibatkan kerusakan dini pada jalan raya adalah overtonase atau overloading. Kendaraan seperti truk, tronton, dan lain-lain. Beban sumbu suatu kendaraan yang melintasi jalan raya harus sesuai dengan ketentuan yang telah dipersyaratkan oleh pemerintah melalui Dinas Perhubungan. Oleh karena itu, diperlukan peran fungsi dari jembatan timbang dan jenis kendaraan melewati jalan sesuai dengan kapasitas dan tipe kendaraan yang dipersyaratkan. Yang keempat, ada kesalahan perencanaan tebal perkerasan jalan. Kerusakan jalan raya juga dapat disebabkan oleh kesalahan dan perencanaan tebal perkerasannya. Oleh karena itu, diperlukan pengambilan data-data yang tepat sesuai dengan dibutuhkan untuk perencanaan tebal perkerasan jalan. Yang kelima, ada lapisan pondasi agregat yang tidak padat. Pelaksanaan lapis pondasi agregat yang tidak padat atau tidak sesuai yang dipersyaratkan akan menyebabkan aspal hot mix di atasnya menjadi gelombang atau menjadi tidak stabil menahan terhadap beban lalu lintas di atasnya. Oleh karena itu, diperlukan pemeriksaan kepadatan lapis pondasi agregat sebelum dilakukan pengaspalan menggunakan pengujian kepadatan lapangan dengan alat konspasir. Yang keenam, kondisi konstruksi tanah dasar yang tidak stabil. Ada beberapa daerah di Indonesia yang memiliki kondisi tanah dasar yang tidak stabil. Oleh karena itu, diperlukan penyelidikan teknis terhadap tanah dasar agar dapat dilakukan penanganan teknis yang sesuai keadaan kondisi tanah dasar tersebut. Yang ketujuh, faktor bencana alam. Untuk faktor bencana alam memang sulit kita hindari, seperti kerusakan jalan akibat gempa bumi untuk bencana banjir dan lainnya. Namun, kita perlu mengambil pelajaran yang terjadi dengan berupaya membuat konstruksi jalan yang lebih pada daerah yang rawan bencana alam. Yang ke-8, pelaksanaan pekerjaan pengaspalan yang tidak baik. Untuk menghindari kerusakan dini pada jalan, pelaksanaan pekerjaan pengaspalan harus diperhatikan, seperti jumlah passing, suhu aspal saat penghamparan, tebal aspal hot mix yang dihampar, dan yang lainnya. 9. Tidak dilakukan perawatan jalan secara berkala. Jalan yang telah mengalami kerusakan apabila ditangani dengan segera akan menyebabkan kerusakannya semakin parah. Oleh karena itu,
Diperlukan perawatan jalan secara berkala oleh instansi terkait agar tidak membahayakan masyarakat pengguna transportasi, terutama pengendara sepeda motor. Selanjutnya ada beberapa tujuan pemeliharaan jalan. Yang pertama, untuk bisa mempertahankan kondisi supaya jalan bisa terus berfungsi dalam melayani lalu lintas sehingga keselamatan terjamin dan pelayanan jalan terus meningkat. Dalam artian kecelakaan yang timbul karena oleh kondisi jalan yang buruk bisa kita minimalisir sekecil mungkin, yaitu dengan perbaikan jalan dan membuat pengguna jalan yang memakai jalan dapat merasa nyaman. Yang kedua, besarnya biaya operasi pada kendaraan akan tergantung dengan jenis kendaraan, geometri, serta kondisi jalan. Jika jalan dalam kondisi baik, maka BOK atau biaya operasi kendaraan tidak meningkat. Sementara yang sangat bersentuhan dengan BOK ini adalah pengguna jalan. Maka tujuan dari pemeliharaan jalan adalah memperkecil biaya operasi kendaraan. Yang ketiga, untuk bisa memperlambat atau mengurangi laju kerusakan sehingga diharapkan bisa memperpanjang umur jalan. Dilihat dari segi teknis, kegiatan pemeliharaan jalan adalah usaha yang dilakukan untuk mencegah adanya air masuk ke dalam lapis perkerasan yang mengalami keretakan. Retak ini bisa terjadi sebab pelapukan dan usaha menangani akibat dari gesekan roda serta beban lalu lintas yang mana akhirnya membuat pengikisan dan tekanan terhadap permukaan perkerasan yang akhirnya terjadi fatigue atau kelelahan pada struktur jalan. Next, ada klasifikasi kegiatan jalan. Yang pertama, ada pemeliharaan rutin. Merupakan kegiatan pemeliharaan yang dilakukan secara terus-menerus sepanjang tahun. Kegiatan ini meliputi perawatan permukaan jalan, perbaikan kerusakan kecil, penambalan lubang, pemburasan, perbaikan kerusakan tepi perkerasan, perawatan trotoar, saluran samping dan drainase bangunan, pelengkap jalan dan perlengkapan jalan, dan perawatan bahu jalan. Yang kedua, pemeliharaan berkala. Kegiatan pemeliharaan yang dilakukan hanya pada interval waktu tertentu karena kondisi jalan sudah mulai menurun. Kegiatan ini meliputi perbaikan leveling, resealing maupun overlay atau pelapisan ulang pada jalan beraspal atau reroofing, pengeluaran atau pengkasaran permukaan maupun overlay pada jalan beton semen. Yang ketiga, rehabilitasi. Kegiatan pemeliharaan yang dilakukan untuk hal-hal yang sifatnya mendadak atau mendesak atau darurat akibat terjadi kerusakan setempat yang cukup berat, misalnya jalan putus akibat banjir, longsor, gempa, dan lain-lain. Begitu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.